أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهنع الرشاد، أمد أرباب النهى ورسم شمس البيان في صدور العلماء. Nah, menghormati selaku Bapak Kepala Desa, dot para staf, dot kaur-kaur desa Narong di Kampung Tau. Selanjutnya, kami hormati Imam Barisan Hato Bangon, alim ulama cerdik pandai Narong di Desa Tau. Tidak lupa imatu bagian barisan ni asyuban, asyabat, para pemuda-pemudi yang bosan di gulung na di Kampung Tau, harapan bangsa, harapan negara, generasi penerus yang akan melanjutkan segala kebaikan yang ada di Kampung Tau untuk diteruskan dan dikembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat sekalian, terlebih-lebih anak-anak kami yang hadir pada kesempatan ini, juga sebagai generasi yang sangat kita harapkan. Anak-anak kita ini tidak boleh kita biarkan, wajib kita jaga, wajib kita berikan ilmu, wajib berikan pendidikan, terutama di zaman seperti sekarang ini. Terlebih-lebih sekarang banyak sekali pelajar-pelajar, murid-murid naik kelas, tapi entah bagaimana, apa yang kita tidak tahu. Sudah 2 tahun tidak belajar, tapi naik juga. Nah, jadi kalau sepintas kita bertanya-tanya ini, apa kira-kira yang dinaikkan itu? Artinya kita sudah kecolongan. Kalau diperkirakan itu nanti baru selesai kecolongan itu kira-kira 10 tahun, 1 dekade. Nah, generasi kita telah kehilangan ilmu. Misalnya di SD, di SMP, diperkirakan ada 10 tahun baru nanti selesai yang terpotong tersebut. Tapi namun demikian, kita sebagai umat Islam, kita harus terus di samping pendidikan formal, karena formal itu adalah sifatnya terus menerus pakai kurikulum, jadi terpotong. Tapi kalau pengajian insya Allah tidak ada terpotong. Kenapa? Karena pengajian yang sudah lalu bisa kita lanjutkan dengan pengajian malam ini dan tidak terpotong. Yang jadi masalah ialah murid kelas 1 naik ke kelas 2 tidak belajar, naik ke kelas 3 juga tidak belajar. Artinya terpotong 2 tahun. Walaupun ada pelajaran yang namanya daring ya, dari jaringan, tapi kenyataannya anak saya sendiri waktu itu kelas 5. Jadi disuruh belajar, dia mengatakan, "Aku disuruh doyan dan belajar dunia kan." Akhirnya kebetulan ada masyarakat untuk mengikuti tahfizul Quran ke Medan kan. Ia peningnya dok ya kan. Namun belajar ayah pengen ya kan. Aku dah semua untuk dan belajar orang naon nih ya. Akhirnya dia pun berangkat ke Medan untuk menghafal Quran. Aduh. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ayah-ayah dan bisa sudenan, dia bisa bergenon pertama kami sebagai kata sambutan Jogorarna atau kini nanti naro ketua DPD untuk mengalih pemandangan umum. Siang front persaudaraan Islam kami sekali naik mendukung terbuka seorang orang iman masyarakat bersedia untuk menerima kami iman di Masjid Tahun Riau. Front persaudaraan Islam iman sada perkumpulan, sada organisasi. Nah didiriun di para ulama tanah adong di Jakarta.
di pusat. Sanari along Goratna Syekh Al-Qurtubi di mana along di Banten Katuana. Naliwati along Ron Pembela Islam kan di mana foto sanari along Syekh Nabaru Ron Persaudaraan Islam. Jadi para ulama para habaib dan along di pusat sama di daerah, mereka tidak pernah tidur. Mereka terus berjuang untuk membela agama kita ini dari segala omongan yang bertubi-tubi. Itulah sebabnya. Kenapa? Karena mereka melihat tidak ada generasi umat Islam malu terancam. Kita di misalnya semua di Jawa bahkan bisa habaib. Kira-kira artinya habaib jamak di Habib. Habib artinya yang dicintakan. Kenapa disebut Al-Habib? Karena mereka adalah keturunan daripada Rasulullah, keturunan Bina Binta. Ada perkumpulannya lain kan, ada Habib, para habaib Ibn Kalim Masada. Tentu alam-alam Nabi Cinta Islam tidak suka. Mereka membuat segala cara bagaimana supaya organisasi Islam itu tidak berjalan mulus. Tapi insya Allah kita akan tetap eksis, tetap berada, tetap berjalan sesuai dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita sudah membuat pengajian di Gunung Parani, di Utapuli, Simangambar dan lain-lain. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan juga ke daerah Kota Nopan. Rencana kita ke Sulunukan dan berbagai daerah. Yang pada intinya adalah pertama kami ingin menyampaikan di sini bahasa adong sabda di Rasulullah SAW. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Adong dia telu mocong, pala adong na telu mocongon di diri ni sada-sada halaki dia dia, maka dia akan merasakan kemanisan iman. Rupana iman ini manis do. Sontian manedokon manis iman ini lagi nama agamai. Dagi nama ibadati bahag dalam konsentari balai dokon agama ini termasuk turuannya. Sebabnya karena ada penyakit dia. Jadi pada kita nama agama, nah kita rasa manis agama tahun. Ketika disebutkan Islam, kita tertarik. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, kita tertarik. Ketika ada pengajian, kita tertarik. Ketika ada hadis-hadis Nabi disebutkan, juga kita ingin mendengarkannya. Maka kata Nabi kita, yang 3 perkara itu apa? Pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa adalah Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada segala apa yang ada di bumi ini. Dari bapak-bapak umumah Nabi anak-anak sesudahnya angkon dan cintaan tawat Rasulullah umpado ise saja. Tu Allah dan Rasul umpado ise saja. Baik kepada ibu kita, kepada ayah kita, saudara kita, orang yang memperjuangkan kita supaya kita dapat jabatan dan segalanya. Wajib kita lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi pada satu hari datanglah Sayyidina Umar. Mawanin Sayyidina Umar, ya Rasulullah, saya lebih cinta kepadamu daripada siapapun, kecuali katakan, dimana kecuali kepada diriku sendiri. Nih Sayyidina Umar, saya bisa lebih cinta kepada Allah dan Rasul kecuali diriku sendiri, kata Sayyidina Umar. Lalu apa kata Rasulullah? La ya Umar, la ya Umar, tidak hai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika wa waladika wan nasi ajmain. Tidak hai saya Umar,
sampai bagaimana? Sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri, daripada anakmu dan daripada ayahmu. Semua imam mencintai Rasulullah. Aku mencintai kita daripada diri kita sendiri pe. Dan sebenarnya Rasulullah itu belum pe. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada. Bisa kita cintai segala warisan Rasulullah. Apa warisan Rasulullah? Rasulullah mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Jadi kami ini insya Allah adalah pengawal para ulama. Walaupun kami belum boleh dikatakan sebagai ulama, tapi kami akan mengawal insya Allah. Jadi ayah-ayah Nabi Sasudina, mari kita tingkatkan kecintaan kepada Allah dan Rasul dengan meningkatkan kecintaan kepada agama. Ulang sampai ada pembinai nak keluar siang agama tahu tidak cinta. Asal kau semua ni. Karena bagi mengkali talon maru mana tolong namurta kan. Ada nasada Moses dan yang ada kalai kan. Asal terjadi semua ini. Jadi indai tasawka indai taduga ma terjadi semua ini mengkali tata. On mana itu masyarakat Mekah Sumatera Utara kan. Jadi hati-hati kita mulai sanari garis jadi meresap, masuk ke kampung-kampung. Dia cek masuk ke lain, Sumatera Barat masuk, aku di Jawa Marumono bahak kalai berhasil menggaris generasi Islam. Sanari alai, ijalak-jalai bujing-bujing nama agama Islam dikawini alai. Baru mengaruh mana? Baru murtad yang mula akhirnya mangiut ada begitu baik. Dan itu sudah sering terjadi kalau di Jawa. Dan sekarang sudah mulai di Malaysia di Sumatera. Hormat ayah Nabi Sasudina, kami harapkan bagaimana nanti supaya kita itu betul-betul menjaga generasi kita, menjaga agama kita, menjaga para ulama kita, menjaga para habaib ya. Habaib yaitu keturunan dari Rasulullah. Ternyata rupanya nama untuk di Indonesia keturunan dari Rasulullah ya. Terutama di Jakarta, di Pasuruan, di Surabaya, di Medan Pedok, di Aceh Pedok, bahkan di Padang juga menurut ceritanya ada. Jadi ayah Nabi Sasudina, iman kira-kira sebagai tambahan di sambutan dan siap Ron bersaudara Islam. Amin mengilu doa tu ayah-ayah kaum muslimin, ibu-ibu muslimat semuanya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. From persaudaraan Islam semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat, supaya kita semakin bersatu. Insya Allah makin banyak organisasi Islam, maka Islam akan semakin kuat. Jangan terbalik, makin banyak organisasi Islam, semakin terjadi percekcokan antara organisasi yang satu berkelahi dengan organisasi yang satu. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti zaman Orde Lama kan. Para ulama ditangkapi, kemudian Partai Islam Masyumi dibubarkan, akhirnya terjadi pemberontakan PKI. Itu tidak kita harapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.